Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Dea. Saya di sini sebagai konselor. Boleh eh, perkenalkan diri dulu? Ya, saya Lena, Mbak. Oh, Lena. Bagaimana kabarnya Lena sekarang? Alhamdulillah cukup baik. Sekarang Lena sibuk apa? Lagi sibuk apa? Saya sibuk kerja sih, Mbak, gitu sambil kuliah juga gitu, kerja sambil kuliah. Oh, kerja di mana? Daerah mana? Dan kuliahnya di mana kalau boleh saya tahu? Saya sih kerja di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Terus kalau kuliahnya itu di daerah Salemba, di Oh, Lena. UPIAI. Mm, UPI. Oke. Iya. Eh, Saat ini kita akan melakukan konseling. Sebelumnya, kalau boleh saya bertanya, apakah Lena sudah mengetahui tujuan kita melakukan konseling ini? Eh, belum tahu sih, Mbak. Belum ya? Boleh, Oke, ya. jadi secara singkatnya, konseling ini adalah penyelesaian masalah di mana kita berdua, saya sebagai konselor dan Lena sebagai konseli, akan menyelesaikan bersama-sama masalah yang Lena hadapi dan saya akan membantunya dengan pendekatan-pendekatan psikologis gitu. Sebelumnya untuk konseling ini atas kemauan Lena sendiri atau atas ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan saya sendiri, Mbak. Oke, berarti alhamdulillah ya. Berarti saat ini Lena sadar bahwa ada masalah yang Lena hadapi gitu ya. Dan untuk penambahan informasi saja Lena, untuk konseling ini kita akan menyelesaikan dalam kurang lebih 30 menit gitu. Jadi saya berharap di 30 menit ini kita berbicara, kita bercerita dan bisa insya Allah bisa menyelesaikan masalah yang Lena hadapi. Dan sebelumnya boleh saya meminta izin untuk merekam percakapan ini dan menulis poin-poin dari percakapan kita ya. Tetapi saya jamin rahasia percakapan ini akan saya keep gitu. Boleh ya, Nena? Ya, boleh, boleh, Terima boleh. kasih. Jadi saya berharap pada konseling ini membuat Lena sedikit terbantu dalam menyelesaikan masalah masalah yang Lena rasakan ya. Oke, boleh mulai sekarang Lena? Boleh, Mbak. Eh, Em, jadi kita bisa mulai ya. Berarti apa nih yang masalah atau apa yang kalian rasakan saat ini? Ya, jadi yang saya rasain tuh akhir-akhir ini sih saya benar-benar yang kayak stres banget ya Mbak dalam pekerjaan saya gitu. Sebenarnya sih bukan dalam eh, tugas-tugas pekerjaan saya ya, tapi dari orang-orang di sekeliling lingkungan kerja saya yang buat saya tuh benar-benar stres banget gitu. Saya tuh kayak ngerasa banget di lingkungan kerja saya ini tuh benar-benar toksik banget gitu untuk saya gitu. Bener-bener buat saya tuh tertekan, saya tuh jadinya setiap pagi-pagi tuh kayak ketakutan gitu gitu kalau misalnya mau kerja gitu. Terus apa nih namanya bener-bener gak nyaman banget gitu tempat kerja saya yang sekarang gitu kan. Mau keluar pun juga saya mikir-mikir lagi karena banyak pengeluaran-pengeluaran yang harus saya apa sih namanya tanggung sendiri gitu. Sebenarnya sih saya udah cari kerjaan yang baru gitu, tapi sampai sekarang kan memang lagi sulit ya Mbak kondisinya gitu. Dan itu tuh emang bener-bener susah banget gitu. Tapi semakin saya bertahan kok, ini tuh kayak buat mental saya tuh jadi yang kayak lama-kelamaan tuh buat saya tertekan banget gitu. Kadang saya nangis gitu, susah tidur gitu. Karena mikirin ini semua gitu Mbak gitu. Perasaan saya tuh bener-bener gak karuan banget gitu. Eh, Oke, sudah ya berarti untuk bercerita. Berarti yang saya dapatkan di sini adalah Lena tertekan di tempat kerja yang menyebabkan Lena itu sedikit stres. Lalu juga yang tadi Lena sebutkan kalau nggak salah ya, Lena sulit tidur, betul. Tetapi ada perasaan ingin resign, tetapi satu sisi nggak bisa resign karena faktor ekonomi juga sulit mencari pekerjaan di zaman pandemi ini ya, Lena ya. Oke. Iya, Mbak. Sebelumnya
boleh tahu nggak kenapa bisa merasakan eh, teman kerja Lena tuh memusuhi atau membuat tertekan gitu? Maksudnya apa ada nggak sih eh, yang membuat Lena nih tahu permasalahannya kenapa gitu? Kenapa tiba-tiba teman Lena begini gitu? eh saya sih kurang tahu jelas sih Mbak. Jadi itu memang sih saya ada temen gitu, satu dua orang gitu. Nah teman saya ini tuh juga ngelaporin, maksudnya beritahu saya sih gitu, kalau misalnya mereka tuh gak senang sama saya tuh karena pekerjaan saya yang apa namanya, yang cukup bagus gitu. Maksudnya tuh kayak saya tuh memang orangnya tuh berambisi banget gitu dalam bekerja gitu. Jadi ketika saya apa sih, saya kan butuh data ya, butuh laporan gitu, dan saya tuh harus data dan laporan itu tuh minta sama mereka gitu kan. Tapi kadang tuh mereka tuh belum selesai, dan saya tuh harus kejar-kejar mereka gitu. Sedangkan mereka apa namanya, setiap saya minta selalu nggak ada, selalu bukan nggak ada, belum selesai gitu. Sedangkan saya juga tertekan gitu, atasan saya juga minta sama saya data-data itu, dan itu tuh buat saya bener-bener, saya suka diomongin, suka disindir-sindir gitu, padahal saya nggak salah apa-apa, padahal kan itu pekerjaan saya gitu loh, tapi mereka kenapa nggak suka sama saya gitu. Jadi dalam pekerjaan itu tuh mereka tuh selalu berkubu gitu, dan saya tuh kayak, ya ada sih satu dua orang, tapi saya tuh jadi kayak nggak percaya gitu Mbak sama mereka gitu, karena gimana ya, saya udah melihat dari mata pandangan saya kalau mereka semua itu tuh melihat saya tuh kayak nggak suka gitu. Berarti untuk permasalahan ke diri sendiri itu nggak ada masalah ya, karena tujuan Nena di sana adalah bekerja Iya, sesuai dengan tugas, sesuai dengan job desk, tetapi teman-teman Lena ini nggak ada, tidak melakukan kerjasama yang baik, betul ya? iya, Oke, itu intinya ya. Eh, iya, Berarti langsung aja nih Lena, sebenarnya di tempat kerja itu memang banyak banget eh, lingkungan yang nggak sesuai harapan kita gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini adalah eh, untuk diri Lena sendiri, yang dimana Lena harus berpikir bahwa eh, karena masalah resign tadi ya mengharuskan Lena tetap bekerja di situ, berarti mau nggak mau Lena harus menanamkan pikiran positif di diri Lena sendiri gitu. Jadi intinya adalah Lena harus tetap stay positif, tetap melakukan tugas Lena. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengubah teman-teman Lena, nggak bisa mengubah situasi tempat kerja Lena saat ini gitu, nggak bisa mengubah orang-orang karakter mereka itu satu satu waktu gitu, nggak bisa gitu, karena pasti mereka akan terus seperti itu dan akan ada terus di tempat kerja yang lain gitu. Jadi yang bisa Lena lakukan adalah membuat diri Lena ini eh, mengurangi stres, mengurangi tertekan, dan mengubah mindset bahwa mereka tetap membantu saya bekerja, tapi dalam posisi yang mungkin eh, dirasa kurang betul gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Lena masuk kerja lagi, WFO lagi, misalnya WFH sekarang misalnya WFH, lalu Lena bisa langsung bicarakan baik-baik bahwa ini pekerjaan saya seperti ini, mohon bantuannya. Jadi eh, di sini pertama poinnya adalah komunikasi kepada teman kerja. Jadi kalau dirasa Lena mereka adalah eh, kurang membantu dalam mengejar deadline Lena ini sendiri, Lena bisa membuat mereka juga ikut membantu gitu. Ayo dong, bantu saya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan gitu, karena eh,
Yang saya yakini adalah pekerjaan Lena itu juga apa ya, efek dengan pekerjaan mereka gitu. Jadi itu pertama. Jadi pikirkan bahwa di tempat kerja itu bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang harus eh, menakutkan, tapi ya udah kerja tuh. Eh, dan yang pasti kalau untuk masalah resign tersebut, kita nggak bisa langsung memutuskan. Emang sulit sih kalau misalnya kita mau resign, tetapi ada hal yang membuat kita nggak bisa resign. Dua hal lagi ya, gitu. Karena ada keperluan, lalu juga sulit mencari pekerjaan baru. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, dari diri Lena sendiri itu menerima bahwa ya dunia lingkungan pekerjaannya seperti itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, men- menyambung poin pertama, kenapa saya menekankan bahwa diri Lena itu harus berpikir positif, karena saat Lena berpikir positif, lingkungan kerja pun nanti mau nggak mau, suka nggak suka akan mengikuti apa yang Lena lakukan gitu. Jadi step 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 one step gitu. Jadi seperti itu saran saya gitu. Oh iya, saya jadi kebuka sih gitu Mbak gitu. Tapi saya boleh minta saran nggak Mbak? Gimana ya Mbak gitu? Saya tuh ngadapin mereka gitu ketika mereka tuh udah mulai sindir-sindir saya gitu. Makanya kan kadang tuh saya tuh suka sakit hati gitu loh. Kayak saya tuh nggak pernah apa sih namanya senggol mereka. Maksudnya kayak gituin mereka gitu loh. Nggak pernah nyakitin hati mereka gitu. Karena apa sih namanya? Kadang tuh saya tuh suka yang kayak pengen marah gitu. Kadang tuh saya jadinya nangis sendiri gitu di toilet gitu kan. Gimana ya caranya supaya saya tuh nggak sakit hati, nggak terluka ketika mereka tuh sindir saya sih Mbak gitu. Gimana ya saya boleh minta sarannya gitu. Masalah sakit hati itu kan wajar ya, namanya manusia gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana kita bisa menghindari rasa sakit hati dari sindiran teman-teman kantor, teman-teman kerja itu ya, kita nggak bisa menghindari itu. Itu jawaban saya. Kenapa? Karena yang itu yang mereka lakukan. Kita kan bukan kita yang melakukan. Walaupun kita sudah menghindar pun pasti nanti ke depannya mereka akan lakukan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, tetap ya dengarkan, nggak apa-apa. Itu anggap aja itu adalah saran, kritik kepada diri kita untuk mengubah menjadi kita lebih baik lagi gitu. Itu sih gitu. Jadi yang poin yang saya jelaskan tadi bahwa mereka nggak bisa diubah gitu. Mereka akan tetap ada, mereka tetap seperti itu di tempat kerja dimanapun mereka pasti ada, seperti itu. Berarti saya tetap apa namanya berpikiran positif aja kali ya Mbak ya gitu kayak mau mereka ngomong apa gitu yang penting saya ngelakuin bagian saya kali ya. Maksudnya jadi terserah mereka mereka mau nyindir saya, yang penting saya kerjain tugas saya, terus ya udah gitu. Yang penting saya nggak sakitin dan lukai hati mereka kali ya. Ya, betul seperti itu, Lena. Ya sih Mbak. Jadi saya bisa lah ya, maksudnya kayak apa namanya punya eh kayak senjata gitu kalau misalnya nanti saya ketika saya disindir mereka ya saya udah tahu gitu alasan alasan saya tetap bertahan di tempat itu gitu. Ya sih. Iya, Lena. Jadi di dalam intinya di dalam lingkungan kerja itu memang selalu seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tetap berpikiran positif, tetap tidak membuat mereka sakit hati juga, walaupun mereka menyakiti kita, gitu ya. Kita harus menjadi manusia yang lebih baik dari mereka, gitu. Dari pembicaraan ini, apakah masalah yang Lena rasakan sedikit terbantu?
Lumayan sih Mbak gitu. Jadi saya udah mulai apa namanya, udah bisa lah gitu kayak menahan diri saya gitu untuk nggak apa sih namanya, nggak terlalu menyimpan semua kata-kata mereka gitu. Jadi saya udah tahu gitu nanti ke depannya saya akan melakukan apa gitu. Cukup terbantu. Oke. Eh, ada lagi Lena mungkin masalah yang Lena rasakan atau pertanyaan yang Lena ingin tanyakan ke saya? Udah cukup sih Mbak. Kayaknya udah cukup dulu gitu untuk hari. Maksudnya mungkin nanti kita bisa, maksudnya kalau misalnya seandainya nanti aku butuh Mbak gitu, aku mau komunikasi lagi gitu. Boleh, boleh. Oke, Lena, berarti untuk sesi konseling kali ini sudah cukup terbantu ya, Lena ya? Udah Mbak. Oke, baik. Eh, saya tutup sesi konseling kali ini ya, Lena ya. Saya Ya. harap masalah yang Lena hadapi di tempat kerja, Lena tetap bertahan walaupun tetap merasa eh, nggak suka di tempat kerja, tapi tetap harus ikhlas ya, Lena ya. Iya Mbak, makasih. Ya, terima kasih banyak ya Lena ya. Selamat Terima malam. kasih juga, selamat malam Mbak.